Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dukungan terhadap Ganjar Pranowo untuk maju sebagai Capres 2024 terus meningkat. Ini terlihat dari hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting yang diluncurkan 9 Juni. Ganjar berada di atas dua pesaing terdekat, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Bila harus memilih di antara tiga nama itu, persentase rakyat yang memilih Ganjar terbesar, baru diikuti Prabowo dan terakhir Anies. Ganjar memperoleh 30% suara, Prabowo 27%, dan di posisi buncit Anies 22%. Suara Ganjar mengalami peningkatan dibandingkan Mei tahun lalu. Saat itu suara Ganjar baru 25%, Prabowo 34%, dan Anies 23%. Dengan pola ini bisa diperkirakan suara Ganjar akan terus melaju naik, sementara Prabowo dan Anies mungkin akan terus turun. Hasil survei itu juga tercermin di lapangan. Kelompok-kelompok relawan pendukung Ganjar lahir di banyak tempat. Ada Des Ganjar, Ganjaris, relawan Ganjar, sahabat Ganjar, sigap, dan sebagainya. Mereka ramai-ramai mendeklarasikan Ganjar for President. Nah, dengan begitu, apakah Ganjar memang berpeluang paling besar menjadi pemenang pertarungan Capres 2024? Jawabannya belum tentu. Bahkan sangat mungkin dia tidak akan menjadi capres karena memang tidak diajukan sebagai capres oleh partainya. Di Indonesia, capres tidak bisa maju sebagai kandidat independen. Namanya harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pada pemilu 2019 memperoleh minimal 20% suara. Di Indonesia, partai yang perolehan suaranya hampir 20% adalah PDIP. Dan PDIP adalah partai politik dari mana Ganjar berasal. Masalahnya PDIP tampaknya tidak ingin mengajukan nama Ganjar sebagai capres. Mereka nampaknya lebih memilih untuk mengajukan nama Puan Maharani yang adalah ketua DPR dari PDIP. Sekedar catatan, menurut survei SMRC tadi, dukungan terhadap Puan hanyalah 0,3%. Tapi fakta itu tampaknya tidak akan mengubah sikap Ketua Umum PDIP Megawati yang ingin agar putrinya Puan maju, seraya mengabaikan Ganjar. Dan tanda-tanda ke arah situ jelas terlihat pada pernyataan-pernyataan para kader PDIP. Ganjar terus menjadi korban pembulian mereka. Ada banyak politisi terkenal yang mengecamnya karena Ganjar dianggap melanggar tata krama PDIP karena berani maju sebagai capres. Salah satunya Trimedia Panjaitan. Trimedia menyebut Ganjar kemelinti atau sok lantaran berencana maju sebagai capres. Ia membandingkan Ganjar dengan Puan Maharani. Menurutnya, track record Puan jelas. Mulai dari ketua fraksi PDIP di DPR ketika era SBY, kemudian menjadi Menko PMK yang mengkoordinasikan 7 kementerian. Puan juga dinilai mampu menjadi ketua DPR. Sedangkan Ganjar, apa kinerjanya, kata Trimedia? 8 tahun jadi gubernur, selain main di medsos, apa kinerjanya, katanya lagi. Ia juga mempertanyakan kinerja Ganjar dalam menyelesaikan kasus Wadas, mengatasi ROP, menyelesaikan pembangunan jalan di Jateng. Dia bahkan dengan sinis mengatakan kemiskinan di Jateng di bawah Ganjar malah naik. Dengan kata lain, Trimedia menganggap Ganjar tak punya prestasi apa-apa, sementara Puan memiliki kinerja luar biasa. Karena itu katanya Ganjar tidak pantas dicalonkan menjadi presiden yang seharusnya diberikan pada Puan. Politisi PDIP lain yang menyerang Ganjar adalah Masinton Pasaribu. Dia juga menolak pencalonan Ganjar sebagai presiden. Dia bilang kalau Ganjar mau maju, dia sebaiknya maju dari partai lain di luar PDIP. Dengan nada melecehkan, Masinton menganggap Ganjar hanya bermodalkan pencitraan. Dia menyarankan Ganjar agar fokus saja mengurus rakyat Jateng sampai 2024, bukan malah sibuk copras-capres. Politisi senior itu juga meragukan berbagai acara deklarasi pencalonan Ganjar yang dilakukan banyak kelompok relawan di berbagai daerah. Menurutnya, deklarasi itu tidak alamiah, melainkan dimobilisasi oleh pemodal tertentu. Ramainya deklarasi diharapkan dapat memaksa PDIP mengeluarkan nama Ganjar sebagai capres, katanya. Begitulah analisis Masinton.
Begitu juga politikus PDIP Adian Napitupulu. Dia batal menghadiri Rakernas Projo di Malang 21 Mei karena di acara itu juga hadir Ganjar. Projo adalah organisasi relawan pendukung Jokowi. Kepada wartawan, Adian menyatakan ia batal datang setelah berkonsultasi dengan Ketua DPP PDIP bidang pemenangan pemilu, Bambang Wuryanto, yang dikenal juga dengan nama Bambang Pacul. Kata Adian, instruksi Bambang sangat jelas. Dia diminta tidak hadir karena acara itu terindikasi menjadi ajang mendukung Ganjar. Jadi begitulah ketidaksukaan PDIP pada Ganjar. Ganjar sendiri sampai saat ini tidak menyatakan bersedia atau berencana menjadi capres. Di berbagai kesempatan ia menegaskan akan tetap menghormati Megawati. Ganjar dengan rendah hati menyatakan adalah hak prerogatif Bu Mega untuk menentukan sosok capres yang akan diajukan PDIP. Megawati sendiri sih sebenarnya juga tidak berkomentar apa-apa. Namun kalau dilihat dari gerak-geriknya, dia tampaknya tidak antusias mendukung Ganjar. Ini misalnya terlihat dalam kasus yang dikenal sebagai peristiwa ojo ke susu. Ojo ke susu itu artinya jangan tergesa-gesa. Ini diucapkan Presiden Jokowi dalam pidatonya di Rakernas Projo yang juga dihadiri Ganjar sebagai peserta. Dalam pidato ada kalimat yang ditafsirkan banyak orang sebagai isyarat dukungan Jokowi kepada Ganjar. Jokowi saat itu nampak menyadari banyak dari anggota Projo yang mendukung Ganjar dan berharap Jokowi juga menunjukkan dukungannya. Kata Jokowi, urusan politik ojo ke susu, jangan tergesa-gesa. Tapi kalimatnya belum selesai. Dia bilang lagi, jangan tergesa-gesa meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Dengan serta-merta orang menafsirkan bahwa kalimat yang kita dukung ada di sini ditujukan pada Ganjar yang memang hadir di acara itu. Ini sih memang soal penafsiran. Tapi buntut dari peristiwa itu, Megawati nampak tidak berkenan. Setelah peristiwa Rakernas Projo, Megawati tampak tak hadir dalam sejumlah acara yang digelar Jokowi. Misalnya saat pernikahan adik Jokowi, Idayati, dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Megawati tidak hadir. Begitu juga Megawati tak hadir dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila di ND Nusa Tenggara Timur. Tentu saja Jokowi kemudian menepis dugaan bahwa hubungannya dengan Megawati sedang renggang. Siapa bilang renggang? Saya dengan Ibu Megawati sudah seperti ibu dan anak dalam sebuah keluarga besar, ujar Jokowi ketika ditanya wartawan. Megawati juga menolak dugaan itu. Kata Megawati, isu kerenggangan hubungannya dengan Jokowi hanyalah digoreng media. Pilpres masih menyisakan waktu 2 tahun lagi. Saat ini kandidat terkuat adalah Ganjar Pranowo. Tapi itu kan kalau dilihat dari kacamata rakyat. Kacamata partai mungkin berbeda sama sekali. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.